Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid dengan NIM 20101313 10001 dari program studi pendidikan komputer. Makalah ini membahas tentang komoditas pertanian di daerah Rawa Pasang Surut, Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja mempunyai daerah rawa yang sangat luas, kurang lebih 39 juta hektar, yang terbagi atas 4 pulau besar yang dimiliki Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Irian, dan Sulawesi. Lahan rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman. Lahan rawa merupakan lahan yang potensial digunakan untuk usaha pertanian, kehutanan, konservasi, atau sumber air. Lahan rawa di Kalimantan Selatan sendiri mulai dikembangkan menjadi lahan pertanian melalui program serasi atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani dari Kementerian Pertanian karena memiliki potensi sebagai lahan pertanian baru untuk masa depan Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah memaksimalkan fungsi lahan rawa sebagai komoditas utama penunjang pangan dan ekonomi masyarakat. Salah satu desa yang termasuk sebagai lahan rawa adalah Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari yang memiliki jenis rawa pasang surut. Hal inilah yang membuat penulis melakukan pengamatan di desa tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul yaitu bagaimana pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk komoditas pertanian di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari. Dan tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk komoditas pertanian di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari. Rawa pasang surut diartikan sebagai daerah rawa yang mendapatkan pengaruh langsung atau tidak langsung oleh ayunan pasang surut air laut atau sungai di sekitarnya. Lahan rawa pasang surut terbagi menjadi dua, yaitu lahan rawa pasang surut air laut dan lahan rawa pasang surut air tawar. Lahan pasang surut air laut adalah lahan yang jumlah airnya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Lahan pasang surut air tawar adalah wilayah rawa yang mengalir ke arah hulu sungai. Wilayahnya masih termasuk daerah aliran sungai bagian bawah, namun posisinya lebih ke dalam ke arah daratan atau ke arah hulu sungai. Pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian di Kalimantan Selatan, khususnya padi oleh masyarakat setempat, dimulai secara spontan. Reklamasi dan pembukaan lahan pasang surut dimulai pertama di wilayah sekitar Banjarmasin yang dilakukan oleh petani Banjar asal hulu sungai selatan sejak tahun 1920 seiring dengan pembukaan jalan. Sampai tahun 1965, sekitar 65.000 hektar lahan pasang surut di Kalimantan Selatan dan Tengah telah direklamasi menjadi persawahan. Kekurangan dan kelebihan lahan rawa pasang surut. Salah satu contoh kekurangan dari lahan rawa pasang surut adalah pada kegiatan pertanian di daerah rawa pasang surut yang menghadapi kendala utama agrofisik lahan dan lingkungan seperti tersingkapnya lapisan pirit dan umumnya dangkal dengan kedalaman kurang dari 50 cm, gambut tebal, mentah dan bersifat hidrofob, cekaman air dan intrusi air laut, dan serangan hama serta penyakit tanaman. Selain aspek teknis, juga aspek non-teknis yang menjadi penghambat pengembangan pertanian di lahan rawa tersebut, yaitu kurangnya dukungan fasilitas seperti jalan atau transportasi, kelembagaan petani, seperti pelayanan penyuluhan dan sarana produksi, dan kelembagaan keuangan atau permodalan. Kelebihan dari rawa pasang surut sendiri yaitu dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam mengoptimalkan penggunaan lahan untuk jenis komoditas yang mampu dikembangkan di lahan rawa, seperti tanaman tahunan, perkebunan, buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.
Komoditas pertanian. Komoditas pangan dan pertanian merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Komoditas pangan dan pertanian sangat rentan terhadap gangguan, baik kondisi iklim dan alam, keterbatasan dan peralihan fungsi lahan, serta kondisi geopolitik internasional. Komoditas pertanian merujuk kepada produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, melibatkan tanaman, hewan, dan produk-produk lain yang dihasilkan dari sektor pertanian. Adapun beberapa macam komoditas pertanian yang umum dihasilkan oleh petani, yaitu tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum, buah-buahan seperti apel, jeruk, pisang, mangga, dan buah-buahan tropis lainnya, sayuran seperti wortel, brokoli, tomat, kentang, kemudian tanaman hortikultura seperti bunga anggrek, mawar, tanaman aromatik seperti mint, basil, dan lavender, tanaman industri seperti kapas, kelapa sawit, dan karet, lalu tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau, tanaman bioenergi seperti tebu dan kelapa sawit, tanaman biofarmasi seperti tembakau, dan hewan ternak seperti sapi, ayam, dan kambing. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari, Barito Kuala, dan data BPS Kalsel 2023, didapatkan bahwa luas total area Desa Tinggiran Darat adalah 9 km persegi. Komoditas pertanian yang ada dan paling umum ditemukan di desa tersebut adalah padi. Padi yang ditanam di kawasan lahan rawa pasang surut ini diperkirakan memiliki luas panen 800 hektar dan produksi untuk tahun 2022 adalah 3.000 ton. Dengan jumlah produksi yang banyak tersebut, dapat disimpulkan bahwa lebih dari 70% penghasilan utama Desa Tinggiran Darat adalah dari hasil panen padi. Selanjutnya ada nanas. Nanas atau biasa disebut kanas di Desa Tinggiran Darat sendiri kebanyakan ditanam di samping rumah atau di samping jalan menuju areal persawahan. Kanas ini terkenal di Desa Tinggiran Darat dengan sebutan kanas madu, dikarenakan rasanya yang cenderung lebih manis daripada nanas di daerah lain. Kanas madu juga memiliki keunikan tersendiri karena ukurannya yang lebih kecil. Kanas madu ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nanas jenis lain dan sangat banyak dijumpai di pasar sekitar desa. Selanjutnya ada perkebunan karet. Selain persawahan, tanaman karet juga banyak dijumpai di Desa Tinggiran Darat. Perkebunan karet di desa ini biasanya ditanam bersamaan dengan kebun nanas dan di belakang dari persawahan. Lalu ada sawit. Sawit sudah mulai ditanam di area ini pada tahun 2016 dan sekarang mulai mengurangi lahan yang awalnya untuk padi. Tanaman sawit di Desa Tinggiran Darat sudah memasuki tahap panen kedua. Selanjutnya ada pisang. Tanaman pisang sendiri sering dijumpai di pinggir jalan area persawahan sama seperti nanas. Biasanya setiap 2-3 petak sawah pasti terdapat setidaknya 2 pohon pisang. Lalu untuk peternakan itu ada ayam. Ayam sangat banyak dijumpai di Desa Tinggiran Darat. Hampir setiap rumah pasti memelihara ayam, walaupun dalam skala kecil. Untuk peternakan ayam sendiri masih belum ada. Ayam ini biasanya dijual di pasar atau dikonsumsi pribadi. Kesimpulan yang penulis dapat adalah Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari memiliki beragam komoditas pertanian yang umum dijumpai di Kalimantan Selatan. Sebagai wilayah lahan rawa pasang surut, pemanfaatan lahan tersebut sebagian besar untuk padi dan dimulai secara spontan
sejak ratusan tahun yang lalu oleh masyarakat setempat. Adapun komoditas pertanian yang terdapat di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari adalah padi, nanas, karet, ayam, dan pisang. Masyarakat manfaatkan lahan tidak hanya untuk persawahan, namun di sekitarnya juga ditanami tumbuhan lain yang pada dasarnya bukan merupakan tanaman asli lahan basah. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat setempat, tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan menjadi salah satu faktor penunjang ekonomi dari desa tersebut selain dari pertanian padi.